Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang staf KPU Yahukimo tewas dianiaya orang tak dikenal. Baku hantam usai pesta minuman keras, seorang pemuda dievakuasi ke rumah sakit. Sekolah kembali dibuka, 289 siswa malah positif COVID-19. Jenazah Henry Jovinski, staf sekretariat KPU Yahukimo, tiba di Bandara Sentani Jayapura Rabu siang kemarin, setelah sempat disemayamkan selama 1 malam di RSUD Yahukimo. Henry Jovinski tewas dianiaya saat pulang dari kantor KPU Yahukimo oleh sekelompok orang di jalan dekat Kali Teh Yahukimo. Korban bersama rekannya Kenang Mohi menggunakan sepeda motor dihalang sekelompok orang yang meminta identitas diri mereka. Setelah diminta identitas diri, Henry dianiaya menggunakan parang dan langsung tewas. Beruntung rekannya bisa menyelamatkan diri. Kapolres sudah bentuk tim untuk melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan, para pelaku ini. Jadi sekali lagi saya perlu kami jelaskan bahwa almarhum itu bukan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai staf, tapi mendampingi rekannya yang menghantar obat. Saksi juga mengenali kedua pelaku ini, tapi tidak kenal nama. Jadi kami sudah kantongi ciri-ciri dari beberapa keterangan yang disampaikan oleh para saksi terhadap. Jenazah Henry langsung diterbangkan ke Jakarta, selanjutnya akan dimakamkan di kampung halamannya di Banyumas, Jawa Tengah. Henry yang baru berusia 24 tahun merupakan ASN pengangkatan tahun 2019 dan baru diambil sumpah janji jabatan pada 16 Juni 2020 lalu. Sementara itu polisi masih memburu pelaku pembacokan yang diduga dari kelompok separatis wilayah Yahukimo. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Tahu dari mahasiswa Musamus. Kamu tahu dari mana bilang dia mahasiswa? Karena dong mabok itu dong pertengkaran. Usai pesta minuman keras, sejumlah pemuda baku hantam. Mendengar ada cekcok sejumlah pemuda warga di Jalan Pompa Air, para komando Merauke melaporkan kejadian tersebut ke Polres Merauke. Polisi yang datang bersama petugas kesehatan rumah sakit mengevakuasi seorang pemuda yang ditemukan tak sadarkan diri dengan sejumlah luka di kepala dan di tangan. Menurut pengakuan warga, Rabu dini hari mendengar sejumlah pemuda baku hantam usai berpesta miras. Jam 4, setengah 4 pagi, setengah 4 pagi itu kejadian baku potong. Jadi kita di dalam rumah ini tidak bisa tidur karena mengganggu keributan kami. Itu yang langsung terpaksa kami melaporkan kepada PT Gua sini, jaga operator. Jadi langsung untuk telepon pihak berwajib, baru panggil polisi datang, cari bendong sudah bubar dong, sembunyi dalam hutan. Terus saat ini? Tidak yang mau menyerahkan diri, semua lari baru saudara ini berteriak minta tolong, kita panggil polisi kedua kali datang. Polisi menduga pemuda tersebut dianiaya rekannya sendiri saat sedang berpesta miras. Iya, kami terima laporan dari pelapor yang tinggal di kompleks PDAM di Jalan Parako. Kemudian kami datangi dan melihat bahwa ada satu orang laki-laki, dia dipotong, luka di bagian dagunya, kemudian di bagian tangan sebelah kiri. Nah, ada 2 luka potong dan sudah keluar darah banyak. Namun kami mau evakuasi
tetapi kami terbatas dengan alat untuk pelindung diri kami, sehingga kami sudah hubungi kesehatan atau rumah sakit untuk ambulans mengevakuasi yang bersangkutan. Polisi bergerak cepat dan menangkap 2 pelaku serta menyita 2 sepeda motor yang dipakai pelaku melarikan diri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Berbuat onar dan mengganggu pengendara yang melintas di Jalan Mimika Baru, seorang warga ditangkap polisi. Dedi ditangkap di Jalan Mimika Baru karena mengganggu pengendara dan pedagang kaki lima yang berjualan. Pelaku yang masih dipengaruhi minuman keras terpaksa dijebloskan ke dalam ruang tahanan Polres Mimika Baru. Sehingga untuk mencegah memunculkan kerawanan yang lebih tinggi, kita amankan, kita tempatkan di sini. Kalau sudah kesadarannya kembali, kita interview, terutama minuman yang menjadi sumber mabuknya dia, apakah minuman itu gaul atau, tapi sementara tadi hasil kita interview jenis minuman yang dibeli itu adalah minuman sopi-sopi yang selama ini masih ada yang dijual. Kita akan coba telusur di mana jualnya lebih menggunakan. Polisi menghimbau warga tidak mengkonsumsi minuman keras oplosan. Bahkan polisi akan menindak tegas setiap warga yang sengaja memproduksi minuman keras oplosan di Mimika Baru. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Kesadaran warga dalam menjaga kebersihan, khususnya di kawasan wisata pantai, masih minim. Banyaknya sampah plastik dan botol di Pantai Holtekam ini membuat sejumlah komunitas pecinta lingkungan dan organisasi masyarakat yang ada di Kota Jayapura gelar bersih lingkungan. Sampah yang ada di sepanjang bibir Pantai Holtekam dimasukkan ke dalam kantong sampah lalu dibuang. Bangga hari ini merah putih berkibar di sebuah pantai, melambangkan bahwa sekali merdeka tetap merdeka. Ini kesan saya di tempat ini. Pesan saya kepada harapan-harapan ke bangsa dan negara. Pembangunan secara nasional itu sudah menyeluruh sampai di kampung-kampung di seluruh Indonesia. Ini yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia yang ada di kampung-kampung di seluruh Indonesia, sehingga mendapat kesejahteraan masyarakat itu harus terwujud dan terlihat, baik pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan sekarang sudah terlihat secara baik di era pembangunan nasional sedang berjalan sampai di Papua. Semoga pemerintah ini harus dipertahankan secara baik, sehingga tetap diri teguh untuk terus mengayomi masyarakat di seluruh Indonesia. Namun ada hal-hal yang perlu dibenahi, itu bukan menjadi persoalan-persoalan yang menjadi halangan bagi kita di seluruh Indonesia. Ini adalah tanggung jawab kita. Kalau tidak memulai dari diri kita sendiri, terus siapa? Jadi bermulailah dari diri kita sendiri, terus kita mengajak teman-teman, mengajak keluarga, dan akhirnya kita bisa mengajak elemen-elemen masyarakat yang lainnya untuk bisa berpartisipasi untuk membersihkan sampah yang ada di Kota Jayapura maupun di kota-kota lainnya. Jadi untuk pemuda Pancamarga tetaplah berbuat yang terbaik, terus kita saling mensupport dalam kegiatan-kegiatan yang membuat dalam kegiatan-kegiatan untuk sama-sama kita maju. Selain membersihkan sampah di Pantai Holtekam, jelang hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75, puluhan pemuda peduli lingkungan ini juga membagikan bendera merah putih pada setiap kendaraan yang melintas di Jalan Holtekam.
Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.